Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Bersama saya lagi di sini Mega Firmawanti Lasinta. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk menyimak bersama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Namun seperti biasa di video kali ini saya hanya akan fokus untuk membaca atau memahami poin-poin yang berkaitan dengan dosen saja. Oke, di kesempatan kali ini kita akan menyimak bab 5 pada bagian ketiga, yakni wajib kerja dan ikatan dinas bagi dosen. Kita langsung ke pasal 61. Pasal 61 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus. Pasal 61 ayat 2, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Kita lanjut ke pasal 62. Pasal 62 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah. Sementara di pasal 62 ayat 2, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya kita ke bagian keempat tentang pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dosen. Next ke pasal 63 ayat 1 yang berbunyi bahwa pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 63 ayat 2 bahwa pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 63 ayat 3 berbunyi bahwa pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Kemudian pasal 63 ayat 4 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Next ke pasal 64. Pasal 64 ayat 1 berbunyi bahwa dosen yang diangkat oleh pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 64 ayat 2 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Kita lanjut ke pasal 65 dan 66. Pada pasal 65 dinyatakan bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan. Sementara pada pasal 66 dinyatakan bahwa pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Next kita ke pasal 67. Pasal 67 ayat 1 berbunyi bahwa dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena beberapa hal. Yang pertama, karena meninggal dunia. Yang kedua, karena mencapai batas usia pensiun. Yang ketiga, karena atas permintaan sendiri. Yang keempat, karena tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani dan atau rohani. Atau yang kelima, dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan. Pasal 67 ayat 2 menyatakan bahwa
Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan dosen karena yang pertama, melanggar sumpah dan janji jabatan. Yang kedua, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Atau yang ketiga, karena melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Kemudian pada ayat 3, pasal 67 dinyatakan bahwa pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut ke ayat 4, masih di pasal 67, bahwa pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan pada usia 65 tahun. Next ke ayat 5, bahwa profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 tahun. Sementara yang terakhir ayat 6 pasal 67, bahwa dosen yang diangkat oleh pemerintah yang diberhentikan dari jabatan sebagai dosen kecuali sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A dan huruf B tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Oke, kita lanjut ke pasal 68 ayat 1, pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat 2 dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Kemudian pasal 68 ayat 2, bahwa dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang jenuh membaca undang-undang gitu ya, karena jumlahnya sangat banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, please untuk subscribe dan nyalakan notifikasi channel ini, karena insya Allah saya akan terus mengupdate video-video seputar undang-undang atau peraturan tentang pendidikan dan dosen. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.